Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara yang terkasih, secara logika nalar kita, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh, mendoakan mereka, dan berbuat baik kepada orang yang membenci, adalah sungguh tidak masuk akal. Tetapi karena ini perintah Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai pengikut Kristus kita harus taat melakukan apa yang diperintahkannya. Paulus juga menyampaikannya kepada jemaat di Roma, yaitu agar mereka hidup dalam kasih dan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kata perdamaian yang dimaksudkan dalam hal ini bukan menunjuk kepada situasi yang tenang, bukan menunjuk kepada situasi yang aman, tidak ada konflik atau perang, tetapi lebih mengacu kepada suasana hati yang harus diupayakan untuk tetap menjadi tentram, untuk tetap menjadi damai, sekalipun berada di antara musuh atau orang-orang yang berlaku jahat dan membenci kita sekalipun, saudara. Pertanyaannya, apakah kita mampu? Saudara, ketahuilah, bila Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh dan selalu hidup dalam perdamaian, pastilah Tuhan mengetahui bahwa kita sanggup melaksanakan perintahnya. Kasih berasal dari Tuhan yang adalah kasih, maka kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi pun datang dari Tuhan. Bagian kita adalah mengobarkan dan mengalirkan kasih Tuhan itu kepada orang lain, termasuk kepada musuh sekalipun. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau mengasihi musuh dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, Yusuf walaupun memiliki kesempatan untuk balas kejahatan dari saudara-saudaranya, tapi Yusuf memilih untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan membalasnya justru dengan kebaikan.
Daud, meskipun beroleh kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Saul yang begitu jahat, yang selalu berusaha untuk menyingkirkan dan membunuhnya, tapi Daud memilih untuk tidak melakukan tindakan balas dendam. Bukan karena takut kepada Saul, tetapi ia lebih takut terhadap Tuhan. Bahkan Daud dapat berkata, "Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Karena itu ingatlah, kekristenan seseorang akan teruji kualitasnya ketika ia mampu mengasihi, ketika ia mampu mengampuni musuh seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang Tuhan beri bagi kami, mengasihi semua orang, termasuk mengasihi musuh-musuh kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau beri teladan yang luar biasa, yang berbeda dengan cara dunia berpikir. Hidup kami harus mengikuti dan menaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan teladankan. Dan hari ini ketika firman Allah datang kepada kami bersyukur memuji Tuhan, karena Tuhan inginkan kami berusaha, kami perlu mengupayakan untuk hidup berdamai dengan semua orang. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, karena Tuhan mau supaya kedewasaan rohani kami teruji kualitasnya ketika kami mampu mengasihi, ketika kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kaulah yang terindah, Kaulah yang termanis. Ku rindu menyembahmu, menyenangkan hatimu. Segenap hatiku ku mengasihimu. Jiwaku haus padamu, membutuhkanmu Yesus. Damai-Mu mengalir tak henti, menjagaku senantiasa. Oh indahnya saat bersamamu, selalu berada dekatmu di setiap hari. Segenap hatiku ku mengasihimu. Jiwaku
setiap hari, selalu berada dekatmu di setiap hari. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.